Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli 2022. Jadi untuk video kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham yang berhubungan dengan tambang ya, terutama batu bara ya. Sebelumnya saya umumkan untuk event yang akan datang. Sebentar ya, saya ganti dulu slide-nya. Baik, ini untuk event yang akan datang ya, hari Sabtu ini ya. Jadi saya akan membahas mengenai saham-saham pilihan dalam menghadapi inflasi, krisis, dan tekanan global ya, yang mana saat ini mungkin semuanya pada panik ya, atau bingung kira-kira kalau kita mau investasi di saham mana gitu ya, di sektor mana gitu ya. Jadi akan saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya, paling enggak untuk selama 1 tahun lah, masih cukup akurat lah seperti itu ya. Kemudian untuk eventnya sendiri ada 2 pilihan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, misalnya Surabaya atau Sidoarjo ya, yang dekat-dekat ya. Itu silakan datang langsung ke onsite. Nanti tempatnya ada di link di pendaftaran ya. Jadi ada link pendaftaran ini ya, forms.gle itu sini ya, / atau kalau Anda punya HP Anda bisa scan langsung pakai kamera ya, scan kamera. Nanti kan QRIS-nya ini yang sebelah kanan ini ya, scan me itu ya. Nanti akan ada link pendaftaran untuk Google Form, nanti untuk eventnya ada tempatnya di sana ya. Kemudian bagi yang di luar Surabaya, yang jauh banget ya dari luar Surabaya, bisa daftar online untuk join Zoom-nya ya. Jadi mudah-mudahan sih yang di luar Surabaya cukup ya kuotanya ya, karena kota Zoom-nya hanya 100 ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, kalau memang nggak ada kesibukan sih, saran saya langsung datang aja onsite ya, bisa ketemu langsung dengan saya, free lunch ya, snack, coffee and tea ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang workshop seminar yang berbayar ya, jadi ini bagi yang tertarik untuk belajar analisa teknikal mulai dari awal, pemula sampai dengan menengah, ini kesempatan untuk batch 20 ya. Masih ada sekitar 10 orang peserta ya, tempatnya ya, kuotanya masih ada 10-an kurang lebih ya. Jadi ini batch yang terakhir ya. Workshop saya itu saya adakan 1 tahun hanya sekali ya. Yang sebelumnya sudah saya adakan untuk batch 19 ya, yang Juli sudah selesai ya. Ini ada Agustus, yang berminat silahkan daftar langsung ke nomor WA saya ya. Nomor WA-nya kurang lebih seperti itu ya. Saya mulai langsung untuk pembahasan sahamnya ya. Sebentar, kayak saya ganti dulu. Ini untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham PTBA Bukit Asam ya. Jadi kalau untuk weekly chartnya untuk PTBA ini sebenarnya masih tetap sama ya, masih sideways ya. Sideways-nya dia itu lumayan bagus karena di jalur uptrend-nya ya. Jadi trading range-nya untuk weekly-nya, minggunya sekitar 3710 sampai dengan 4130 ya. Ini yang sudah saya gambarkan sebelumnya, saya nggak rubah-rubah garisnya ya, tetap sama. Jadi resisten terdekatnya 4130, supportnya 3710. Yang mau buy, pilihannya ada 2. Kalau mau tunggu buy on weakness di area 3710. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak melakukan koreksi nggak. Kalau dia koreksi, kita belinya ya. Kalau dia turun di bawah 3710, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 3710, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau buy on weakness ya. Jadi seperti ini ya. Sebelumnya ya di sini ya, dia naik, kemudian minggu depannya koreksi. Nah, ketika dia sudah berhasil rebound lagi naik ke atas 3710, di sana kesempatan untuk buy. Atau kalau misalnya dia masih turun di bawah 3710, bisa pakai acuan 3480 atau 3180 untuk buy on weakness-nya ya. Sejauh ini sideways-nya masih cukup bagus potensialnya ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 4130, boleh buy up atau tambah lagi yang sudah punya, atau yang belum punya kalau mau buy hasil akhir silakan naik ke atas 4250 tambah lagi, target price berikutnya di 4380 dan di puncaknya di sini di 4630 ya. Itu kurang lebih untuk PTBA seperti itu analisanya. Ini weekly chart-nya ya. Kalau untuk daily chart-nya memang garis-garisnya sedikit berbeda ya. Jadi jangan bingung, terserah Anda sih Anda mau pakai yang weekly atau yang daily ya. Yang daily biasanya garisnya lebih banyak ya. Nah, di sini area buy on weakness tetap sama 3710. Artinya kalau nggak mau buy sekarang, misalnya, wah saya tunggu koreksi aja Pak Sunar, boleh aja tunggu di 3710 ya.
Artinya kalau dia turun di bawah 3710 seperti ini ya, dia turun kemudian besoknya kalau dia berhasil rebound paginya atau pasang automatic order aja lebih enak ya, kita boleh buy ya. Tapi banyak kalau rebound atau mantul ya, kalau belum rebound ya dia masih akan turun lagi ya. Kalau dia masih naik lagi ke atas 4130 boleh tambah lagi atau average up ya, yang sudah punya. Kalau yang belum punya mau buy hasil lahir silakan. Target berikutnya di 4520 dan yang puncaknya di sini dia akan menguji levelnya hanya 4630 ya. Itu untuk PTBA. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ini kan sebelumnya sudah naik tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat grafik bulanannya, ini target 5000 untuk PTBA itu sebenarnya masih ada peluangnya. Jadi jangan takut ketinggian banget ya. Enggak ya. Ini memang masih sideways di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk Adaro ya. Jadi Adaro di sini kalau kita lihat dari weekly chartnya, ini sudah pernah saya gambarkan juga ya. Area buy on weakness yang ngikutin saya ya, ini sudah saya sarankan di bawah 650 ya. Ini yang gambaran saya sebelumnya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 2550 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2900 boleh tambah lagi atau average up. Saat ini memang posisinya dia di tengah-tengahnya antara 2900 dan 3200 ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Buynya bertahap aja, naik ke atas 3200, mau tambah lagi silakan. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 ya atau Rp100 ya. Jadi 3250 atau 3300 boleh tambah lagi atau average up. Jadi sejauh ini untuk Adaro ini masih cukup bagus ya. Targetnya masih memungkinkan untuk breakout ke atas 3500 dengan target berikutnya sekitar 3800 sampai dengan bentar ya saya gambarkan ini sebelumnya yang di sini ini saya pakai acuan sekitar 4000 aja ya. Itu target pasnya. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya masih ada kemungkinan untuk capai target 4000 ya selama dia bertahan di atasnya 2650. Ini weekly chartnya ya. Nah, untuk daily chartnya memang garis-garisnya agak sedikit berbeda ya. Area buy on weakness sebelumnya ya, saya sudah sebutkan di 4 area ya, 1, 2, 3, 4. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun ke bawah, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi yang ikutin saya harusnya 2800 ke atas ya, boleh buy ya. Banyak betap aja, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000 mau tambah lagi silakan, atau menggunakan acuan setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya seperti itu ya. Buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, buynya bertahap aja. Biasanya ada yang tanya saya, Pak Sunar maksudnya buy bertahap seperti apa? Nah itu strateginya ada dua. Kalau saham-saham yang masih uptrendnya masih bagus ya, ini kan walaupun dia sideways cenderung mendatar ya, memang EMA 20 nya sebelumnya sudah mulai menurun tapi ini masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi kita kalau mau atur porsinya mungkin bisa masuk dulu sekitar 20 sampai 25% lah. Misalnya Anda maksimum mau taruh 10 juta di Adaro ya. Jadi Anda bisa masuk dulu sekitar 20 atau 25% dulu. Nanti kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu strateginya. Tapi untuk saham-saham yang downtrend yang trendnya kuat, biasanya saran saya kalau mau masuk spekulasi buy ya, buy weakness ketika dia mulai rebound untuk saham-saham yang strong downtrend ya mulai dari 10%. Tapi untuk Adaro ini sejauh ini memang dia sideways, tapi sidewaysnya dia masih cukup bagus ya di jalur uptrendnya. Walaupun ini sebelumnya EMA 20-nya mengarah ke bawah ya, tapi masih ada potensial. Kurang lebih seperti itu ya untuk Adaro ya. Berikutnya untuk emiten Harum. Jadi Harum ini kalau kita perhatikan di weekly chartnya ya, dia sudah tembus jauh banget ya di bawah 1970. Yang ngikutin saya harusnya yang di atas buy-nya ya, harusnya sudah pasang stop loss ya, karena kalau dia sudah turun di bawah 1970 ini sudah pernah saya gambarkan ya. Saya ambil dari swing low yang di sini kurang lebih ya, dia turunnya akan dalam. Nah ternyata dia dalam banget kan turunnya. Nah di sini kalau kita lihat support dari weekly-nya di sini kurang lebih di area 1470 ya. Kurang lebih di area sekitar sana ya. Jadi saya bulatkan aja sekitar 1500 lah ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya untuk Harum ini kalau dia masih bertahan di atasnya 1500 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau mau spekulasi buy sekarang memang kalau dari trennya ini sebenarnya downtrend ya. Seperti itu ya. Walaupun dia rebound Pak Sunar iya, tapi kan kalau kita lihat di sini ini masih satu candle hijau ya. Jadi dia masih testing area ini sideways sebelumnya ya, sekitar 1500 sampai dengan 1900-an ya. Ini sebelum aksi korporasi sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Harum ini kalau mau buy boleh saja tapi bertahap aja ya. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau lebih seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya ini
memang garisnya banyak banget ya. Mungkin saya bentar, saya hilangkan aja yang Fibonacci retracement-nya di sini ya. Sebelumnya kan saya tarik Fibonacci retracement 38,2% di area 1770-an kurang lebih di sini ya. Ini 1780 lah ya kurang lebih ya. Ini saya hapus saja supaya nggak bingung ya, garisnya terlalu banyak ya. Jadi menggunakan acuan yang garisnya sudah saya berikan di sini aja. Kalau mau buy sekarang memang kecenderungan untuk Harum ini masih resiko walaupun dia sudah mulai rebound ya. Lebih baik kalau mau amannya tunggu naik ke atas 1700 ya, kita barusan buy. Tapi kalau Anda mau spekulasi buy sekarang atau yang sudah punya, boleh aja pasang stop lossnya di dua level ya, 1535 dan 1450. Itu pasang stop lossnya di sana. Mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Ini masih arahnya itu masih ke bawah, downtrendnya masih dibilang cukup kuat ya, walaupun ini minggu lalu sudah mulai rebound. Buy-nya bertahap aja. Lebih baik tunggu ke atas 1700 kalau mau buy, atau mau buy sekarang boleh aja tapi banyak bertahap ya. Kurang lebih seperti itu ya. Target price berikutnya di 1975 dan 2090. Itu untuk Harum ya. Cukup ya. Berikutnya untuk ADMR ya. Nah, kalau dari weekly-nya ADMR ini sudah pernah saya gambarkan area sideways-nya ya. Di bawah 2130 itu area supportnya di 1370. Memang sekarang posisinya di tengah-tengahnya ya. Kalau Anda mau trading di tengah-tengahnya sih boleh aja ya. Jadi banyak bertahap aja, target price-nya masih tetap sama sekitar 2130. Itu dari weekly chart-nya seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya, ini gambarnya sudah pernah saya gambarkan juga ya. Jadi ngikutin saya jangan bosan-bosannya juga ya. Nah, ini sebenarnya dia kita perhatikan dia sideways di jalur downtrend-nya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Dia memang masih testing area resistennya sekitar 1800 ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya, kalau mau amannya kalau beli ADMR ya lebih baik tunggu ke atas 1900. Kenapa? Kalau masih di bawah 1900 untuk ADMR itu masih resiko ya, karena arahnya masih downtrend. Memang ini sudah mulai rebound tapi masih istilahnya tuh terganjal resisten 1800. Tapi kita jangan terlalu kaku terhadap resisten. Dalam arti kalau dia berhasil breakout ke atas 1800, kalau yang mau curi start buy silakan ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Target price-nya selama dia berhasil breakout ke atas 1800 dan bertahan di atas 1800, saya rasa sih dia masih ada peluang untuk ke 2200. Tapi ini downtrend-nya masih cukup kuat ya jangka pendeknya, walaupun sideways. Tapi menurut saya sih kalau mau buy jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. Nah, BRMS bagaimana Pak Sunda? BRMS sudah saya gambarkan garis-garisnya, support resistennya. Memang dia di area tengah-tengahnya ya, antara supportnya 200 dan resistennya 250. Jadi saya pakai acuan sekitar 50 rupiah lah, kurang lebih seperti itu. Ini targetnya kalau dia berhasil breakout ke atas 250, target berikutnya adalah 300-an kurang lebih ya, 300 menang 304. Nah, untuk BRMS ini memang masih sideways, tapi dia sideways-nya lumayan menarik ya. Dia di jalur uptrend-nya. Mungkin ada yang bilang, Mas Sunar, BRMS kan reputasinya jelek dan lain-lain ya. Sekarang dia ada investor baru ya, harusnya sih masih menarik ya seperti itu ya. Kita sih jangan terlalu kaku. Kalau misalnya Anda takut ya mungkin kurangi posisinya ya, atau pilih saham yang lainnya. Ini weekly chart-nya. Kalau dari daily chart-nya gambarannya untuk BRMS memang sedikit berbeda ya, garis support dan resistennya. Area buy order saya kasih 2 sebelumnya ya, tetap sama, saya nggak rubah-rubah garis ini ya. Supaya apa? Supaya kita konsisten ya. Kalau misalnya Anda ngikutin saya rubah-rubah terus garisnya, nah nanti Anda bingung setelah pasang trade stop-nya atau stop loss-nya atau buy order-nya, kok dirubah lagi. Biasanya saya nggak rubah-rubah garisnya ya, kecuali kalau ada aksi korporasi seperti stock split atau right issue ya, sehingga merubah rasionya lumayan besar ya harus dirubah garis-garisnya seperti itu ya. Nah, ini tetap sama. Kalau yang mau buy sebenarnya sih masih belum terlambat. Naik ke atas 240 sudah saya sebutkan boleh buy. Ternyata kalau ditutup di bawahnya Pak Sunar ya, market nggak bisa diatur oleh Pak Sunar ya, terus terang aja seperti itu. Saya hanya menggambarkan support resistennya aja. Boleh tunggu di 200 atau 240 ke atas, sudah berhasil breakout, kemudian sudah boleh buy ya. Ini lumayan bagus, volumenya naik juga ya seperti itu ya. Walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, tapi ini masih dalam batas toleransi lah ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 200, menurut saya sih BRMS masih cukup menarik ya. Jadi buy high sell higher, buy-nya bertahap aja. Memang resikonya kalau buy 240 ke atas ya, itu stop loss-nya pasangnya memang agak jauh ya, di 200. Ini di low yang terakhir di sini ya, di 214, maksimum di 206. Ya memang agak jauh pasangnya ya.
karena fluktuasinya tinggi, jadi jangan kaget. Oh, Pak Sunar setelah saya buy kok turun lagi, ya fluktuasinya tinggi. Tapi jangan lupa pasang trailing stop ya, karena apa? Dia pernah sebelumnya ya, ini kalau kita lihat di sini opennya ini sebelumnya kan dia close-nya tanggal 13 April ya. Dia close-nya di 238. Kemudian dia opennya bisa jam ya 278. Jadi kalau dia di opennya itu gap up-nya lumayan lebar, kalau gap up-nya terlalu lebar opennya ya kita jangan kejar. Kita tetap aja tunggu di area 240 itu areanya ya. Jadi kalau dia turun, kalau berhasil rebound lagi naik, berhasil kita buy, atau pakai acuan hanya di sini ya 242 ya. Jadi 242 ke atas boleh buy, buy-nya bertahap aja. Targetnya masih tetap sama 270 dan 300 untuk BRMS. Oke, berikutnya untuk bumi. Sebenarnya kalau mau kita bicara mengenai bumi dan BRMS itu satu grup ya. Jadi kalau Anda trading di bumi dan BRMS, saran saya pilih salah satu aja ya, seperti itu ya. Nah, untuk bumi ini sebelumnya ada yang message ke saya ya, saya sudah cerita juga. Terima kasih Pak Sunar, saya di bumi cuannya lumayan. Sebelumnya saya takut-takut, tapi saya percaya Pak Sunar selama di atas 63 dia bagus, jadi dia masih hold ya, seperti itu ya. Trailing stopnya dia juga ikutin saya 77 ya. Dia ketika breakout ke atas 63 dia buy. Rencananya dia yang terakhir dia share Pak Sunar 89 ke atas apakah boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Jadi kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 89 boleh tambah lagi, target price-nya di 100 dan 106. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini kan ekornya panjang ke atas ya, seperti itu ya. Ini juga pernah panjang ke atas. Iya memang benar ya, fluktuasinya untuk bumi ini lumayan besar. Nah kalau buy sekarang sebenarnya sih nanggung, dia masih tes resisten 89 ya. Jadi tunggu aja buy mungkin di 77 atau di bawahnya 63 ya, seperti itu ya. Kalau dia turun koreksi, kalau berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Tapi 77 ini juga area pentingnya, artinya kalau dia gagal bertahan di atasnya 77, dia kemungkinan akan testing lagi 63 atau bahkan 58 ya. Karena sebelumnya ya, kenapa pakai acuan 77 Pak Sunar? Ini saya pakai acuan yang paling gampangnya aja, pakai swing sebelumnya di sini ya, tengah-tengahnya ya. Karena di sini juga ada area ya di sini ya. Dia high-nya kurang lebih 78 di sini dan di sini 78 juga ya. Jadi saya ambil kurang lebih 77 ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 77, dia kemungkinan besar turunnya lumayan dalam ya. Sebelumnya di sini bisa balik lagi ke 63 atau 58 ya. Jadi hati-hati juga. Untuk bumi kurang lebih strateginya seperti itu. Itu mingguannya. Kalau untuk daily-nya memang garisnya banyak ya. Nah Pak Sunar, apakah ketinggian sebenarnya kalau kita bicara ketinggian atau enggaknya, ya kan? Ini kalau kita perhatikan MA20 nya warna biru ya, itu masih mengarah ke atas. Harganya itu masih di atasnya MA20, jadi uptrendnya itu masih cenderung bagus. Prinsip saya ya, selama uptrendnya bagus, dia akan terus masih bisa naik lagi ya. Kecuali kalau sudah terjadi perubahan arah, sudah confirm, oh ini balik ke sideways atau langsung balik langsung ke downtrend ya. Nah kalau dia masih uptrendnya masih bagus, masih kuat ya, dia masih bisa higher high lagi. Kalau Anda takut, strateginya ada 3. Banyak bertahap, yang pertama ya. Kedua, buy-nya buy and retrace saja, tunggu di area ini. Buy and retrace sebelumnya saya kasih di 69, tapi karena dia breakout higher high, maka buy and retrace kurang lebih di area 77. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 77, kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 77, kita boleh buy. Kalau dia naik lagi ke atas 81, kita boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita tunggu di area 81 atau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 89 kita boleh buy, kemudian naik ke atas 94 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 100 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau berikutnya lagi, kalau kita perhatikan di weekly-nya ini bisa sampai jauh ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 100, dia bisa aja terbang sampai dengan 130-an ya di sini ya. Jadi peluangnya untuk bumi ini masih cukup banyak ya, seperti itu ya, cukup tinggi ya. Nah apakah kita harus takut Pak Sunar? Memang reputasinya jelek ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, bukan investasi secara fundamental ya, kita tetap fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja. Tapi kita harus paham resikonya juga. Kalau misalnya takut ya, kita banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Atau kalau takut tadi ya, saya sudah kasih 2 pilihan, terus pilihan ketiga kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja, karena ada beberapa yang saya bahas yang di video ini juga menarik ya, di luar bumi dan BRMS. Nah, sekali lagi kalau Anda punya portfolio bumi dan BRMS, pilih salah satu aja ya, jadi jangan dua-duanya. Kurang lebih sih seperti itu, cukup ya. Nanti jangan lupa cek video yang lainnya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk
periode tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli 2022. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau Anda punya teman atau saudara, jangan lupa kenalkan channel Saham Profit ya. Karena kenapa semakin banyak orang yang nonton, yang mudah-mudahan semakin banyak orang yang buy, kita profit bersama ya, harganya bisa naik ya, kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, itu yang paling penting ya, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian.